Halo teman-teman, ibu bapak yang berbahagia. Kita ketemu lagi pada video ke-11, yaitu video masih mengenai peralatan, lanjutan kedua. Pada video ke-11 ini, saya melanjutkan sharing mengenai peralatan, yaitu protap pembersihan dan sanitasi mesin mixer, protap pemakaian mesin mixer serbuk, catatan pemakaian dan pembersihan alat. Untuk itu, mari kita langsung masuk ke database. Seperti biasa, kita aktifkan modul server Avase dan modul database MySQL. Kemudian minimize, buka browser, ketik URL CPKB+, kemudian klik CPKB Plus bagian 1, login. Kita masuk ke halaman peralatan, langsung saja ke sini, ke halaman peralatan. Kita masuk kepada prosedur tetap pembersihan dan sanitasi mesin mixer. Ini dokumen dalam bentuk PDF, saya kutip dari Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020. Di sini disebutkan anak lampiran 6 Romawi titik 12, contoh ini sebagai contoh ya. Prosedur tetap pembersihan dan sanitasi mesin mixer. Nah, di sini ada seperti biasa, ada bagian seksi, nomor protapnya, tanggal berlakunya, disusun oleh, diperiksa oleh, disetujui oleh, tanggal berapa, diganti nomor kalau ada tanggal berapa. Nah, tujuannya untuk mendapatkan mesin mixer yang selalu dalam keadaan bersih, sehingga bebas dari bahan-bahan yang digunakan pada batch sebelumnya. 3. Ruang lingkup. Protap ini berlaku untuk mesin mixer di bawah ini. Nama mesin mixer misalnya di sini. Mesin mixer 1, nomor XX101, lokasinya di ruang mixing serbuk. Nah, ini contoh-contoh saja. Tanggung jawab. 1. Operator produksi untuk melaksanakan protap. 2. Penyelia produksi untuk verifikasi kebersihan alat. Prosedur. 1. Perhatikan. 1. Mesin mixer harus selalu dibersihkan setelah selesai digunakan agar tidak terjadi pengerakan dan noda yang sulit dibersihkan. 2. Pembersihan mesin harus segera dilaksanakan setelah terlihat label instruksi untuk dibersihkan. Setelah selesai pembersihan, mesin ditempel label bersih. Selanjutnya, 4. Dan segera dilaporkan pada penyelia untuk dilakukan pemeriksaan. Prosedur pelaksanaannya, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan seluruh bagian dalam mesin mixer termasuk pisau mixer dan sela-sela yang terdapat di dalam. Usap lap basah dilanjutkan dengan lap kering. Bilas dengan alkohol 70%, lalu tutup dengan penutup. Tempelkan label bersih. Laporkan kepada penyelia untuk pemeriksaan tingkat kebersihannya. Nah, referensi cantumkan, distribusinya juga cantumkan di sini. Kita lanjutkan. Nah, ini dalam bentuk aktifnya. Saya sudah membuatkan software ini seperti ini. Kalau ID daripada protap ini dalam bentuk dibuat secara manual. Kemudian kalau menambah data seperti tadi, tinggal diisi. Kemudian kalau sudah lengkap, simpan. Kemudian kita kembali. Kita buka misalnya apa yang sudah terekam di dalamnya.
Kita buka di sini. Nah, ini yang sudah kita record seperti ini, persis seperti apa contoh yang tadi saya masukkan seperti contoh yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020. Kita kembali. Nah, kalau ada misalnya penyempurnaan karena di dalam peraturan itu disebutkan sebagai contoh, jadi kita diharapkan melakukan membuat yang terbaik ya. Ini tinggal diklik edit. Nah, ini diedit, disempurnakan, ditambah, dikurangi, atau juga diganti hal-hal tertentu. Kalau sudah, kita tinggal simpan. Kita lanjut ke prosedur tetap pemakaian mesin mixer serbuk. Dokumen tidak aktifnya dalam bentuk PDF di sini sebutkan anak lampiran 6.6 Romawi titik 14 contoh sebagai contoh prosedur tetap pemakaian alat mesin mixer serbuk. Nah, ini seperti tadi ada nama perusahaan, bagian, dan seperti tadi sama seperti tadi. Tujuannya agar proses pada mesin mixer serbuk dapat berjalan dengan baik dan produk yang dihasilkan sesuai dengan prosedur kualitas yang ditetapkan. Ruang lingkup protap ini berlaku untuk mesin mixer di bawah ini, mesin mixer 1 nomor CX101, lokasi ruangnya ruang mixing serbuk. Operator tanggung jawab pada operator produksi untuk melaksanakan protap, penyelia produksi untuk verifikasi kesiapan alat, prosedur. Pastikan mesin dalam keadaan siap pakai sebelum digunakan. Masukkan bahan yang akan di mixing ke dalam wadah mixer. Nyalakan mesin, pastikan bunyinya halus dan tidak kasar. Atur kecepatan sesuai spesifikasi, biarkan proses mixing dalam waktu tertentu, dalam kurung hasil harus sesuai dengan standar yang diinginkan. 6. Matikan mesin mixer dan keluarkan bahan dari wadah mixer. Nah, sini tinggal menambahkan referensinya, kemudian didistribusikan kemana. Kita lanjutkan. Ini dalam bentuk aktifnya. Ini saya buatkan software tentang prosedur tetap pemakaian alat mesin mixer serbuk. Di sini nomor protapnya. Kemudian kita udah merekam karena ini jarang dibuat, jadi saya cuma kasih contoh satu. Isinya sesuai dengan detailnya, sesuai dengan apa yang tercantum sebagai contoh pada Peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020. Seperti biasa kalau nambahkan data, ini tinggal diisi kemudian disimpan. Kita teruskan. Kalau membuka apa yang sudah direkod, dokumennya seperti ini. Nah, ya. Ini bagiannya saya kasih contoh, misalnya bagian produksi, sediaan serbuk, nomor protapnya sekian, tanggal mulai, tanggal berlakunya, mengganti nomornya belum ada karena ini baru satu-satunya, disusun oleh ini nama karangan saja, bukan yang sebenarnya, diperiksa oleh, disetujui oleh, dan seterusnya, tanggal sekian dan seterusnya. Nah, ini sama isinya dengan yang tadi dalam bentuk PDF-nya. Kita teruskan. Nah, ini kalau kita mau mengubah ya seperti tadi, misalnya di sini kita ingin ubah ya, di sini ada diperiksa oleh Kartika, bukan Kartika yang meriksa nih, misalnya si Rudi, kita cek saja. Misalnya seperti itu, kita kemudian simpan.
Nah, ini sudah terjadi perubahan. Di sini kelihatan diperiksa oleh Rudi, bukan lagi oleh Kartika. Kalau ingin melihat dalam bentuk dokumennya yang lengkap, dalam form ya, form dokumennya seperti ini tampil. Jadi si Kartika sudah berganti dengan menjadi Rudi di sini. Kita teruskan. Nah, sekarang kita mulai suatu pekerjaan yang mungkin rutin dan pencatatan atau pembuatan dokumen yang terus-menerus dalam jumlah yang dari sedikit terus bertambah terus, yaitu di sini ada catatan pemakaian dan pembersihan alat dalam bentuk tidak aktifnya seperti ini, PDF, catatan pemakaian dan pembersihan alat. Ini nama perusahaan, catatan pemakaian ini diulang lagi di atas, dilaksanakan sesuai dengan protap nomor, diisikan dengan nomor protap. Ini misalnya tanggal protapnya tanggal 9 tahun 2020 sebagai contoh. Nama alatnya mesin mixer serbuk, nomor serinya XEX101, tipenya 02, mereknya XIZ yang terdapat pada ruangan mixing serbuk. Nah, ini ada nomor. Nah, ini nanti dalam nomor ini saya dalam bentuk softwarenya akan saya samakan dengan ID daripada catatan ini. Nah, pemakaian mulai tanggal berapa, jam berapa, untuk produksi apa. Ya, di sini sebutkan jelita sampo, nomor batchnya CS02, selesai tanggal, jam. Nah, pembersihan mesinnya itu oleh siapa? Oleh ini, oleh sini tidak ada namanya, mulai tanggal, jam, selesai tanggal, jam, keterangan. Nah, ini kita lihat jika ini kita kerjakan dengan manual atau dengan aplikasi yang standar seperti Excel atau Word, tentu akan memakan waktu dan kemungkinan salah itu akan jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan menggunakan software database digital. Ya, kita lihat bagaimana nanti database digitalnya. Catatan pemakaian dan pembersihan alat. Di sini dalam catatan ini sudah ada 3 dokumen yang direkam, record ya. Di sini ada selalu berapapun jumlah dokumennya, di sini akan disebutkan jumlahnya ada 3. Kalau kita tambah lagi di sini akan menjadi 4. Nah, ini kode dokumennya dibuat secara otomatis akan bertambah secara urut dari 0001, 02. Nah, ini ident APC itu saya lambangkan sebagai suatu ident ID-nya daripada dokumen catatan pemakaian dan pembersihan alat. Nah, bagaimana seperti tadi kalau ingin menambah lagi menjadi 4, nah, seperti ini. Nah, ini akan muncul dokumennya, akan kodenya atau ID-nya berubah meningkat 1 tingkat secara otomatis dari 03 menjadi 04. Dan tinggal nambahkan di sini terus disimpan. Ini saya tidak menambahkan di sini karena mungkin akan lumayan memerlukan waktu. Kita lanjutkan saja. Nah, kita lanjutkan saja. Kita ingin membuka. Kita buka dokumen di sini. Nah, ini salah satu di dokumen yang pertama. Jadi record yang pertama, rekaman yang pertama. Di sini dengan ID APC 0001 saya bikin banyak karena ini bisa jadi jumlahnya akan banyak sekali, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan kalau sudah operasi pabrik itu berjalan lama ya. Nah,
data ini perlu disimpan terus untuk penelusuran bila mana ada sesuatu hal yang perlu diklarifikasi atau diverifikasi. Ini terlihat di sini bahwa data-datanya ini semua ada di sini. Misalnya nama perusahaan, dokumen dilaksanakan protap nomor sekian, tanggal protap, nama alat mesin mixer serbuk, nomornya 001, tipe merek terdapat pada ruang mixing serbuk. Nah, pemakaian ini nomornya ini saya bikin sama dengan nomor ID-nya, jadi nomor ini juga tidak boleh duplikat. Mulai tanggal 9 Januari 2021 jam 08.15 produksi bedak make up, nomor batch JS02, selesai tanggal 9 Januari 2021 jam 10.30. Pembersihan oleh Ridwan dilaksanakan mulai tanggal 9 Januari tetap ya, jam sekian, tanggal sekian, selesai jam sekian. Nah, keterangan agar dicek jam selesainya benar atau tidak ya. Kita lanjutkan. Nah, kita juga bisa melihat dokumen yang kedua sama seperti, cuman beda-beda, barangkali tanggalnya bisa beda dengan yang tadi, jamnya juga bisa beda, tapi untuk kali ini ruangan tetap pada situ dan nama alatnya juga tetap, nomor seri juga tetap, tapi digunakan pada hari dan jam yang berbeda. Dalam hal ini suatu alat bisa saja digunakan berkali-kali, bisa dalam satu hari 2 kali, bisa juga besoknya, bisa juga seminggu sekali dan sebagainya, tergantung daripada kegiatan pabrik. Mungkin juga akan bergantung juga pada permintaan pasar, permintaan daripada produk. Nah, yang ketiga juga begitu. Ini dokumen yang ketiga. Di sini mesinnya juga sama, taman penggunaannya, pemakaiannya pada tanggal 18. Batch-nya masing-masing beda. Nah, selesai tanggalnya tetap bisa jadi tanggalnya sama, pembersihannya juga pada hari itu juga. Jika misalnya masih memungkinkan pada hari-hari yang belum masih jam kerja, jadi pembersihan pada hari itu juga. Nah, ini kita coba lihat edit. Nah, ini kita mau ngedit, oh ini rupanya ada kesalahan daripada yang membersihkannya itu bukan Ridwan misalnya, yang membersihkannya adalah kita sebut si Lucy misalnya di sini ya, Lucy. Tinggal disimpan. Nah, ini sudah berubah ya jadi Lucy. Jadi yang membersihkan adalah Lucy. Bisa kita lihat bentuk form, data dalam bentuk formnya sebagaimana form pada contoh pada peraturan kepala badan POM. Ini kita lihat. Nah, ini sudah lihat bahwa ini dokumen untuk satu putaran produksi ya, dengan batch tertentu. Nah, ini yang dipakai pada tanggal sekian, yang membersihkannya si Lucy ya. Baiklah, kita teruskan. Sekarang kita software ini bermanfaat untuk, seperti pada awal-awal daripada video ini saya sampaikan bahwa software ini akan sangat membantu untuk perusahaan untuk memantau kegiatan, mengendalikan kegiatan daripada setiap kegiatan dalam produksi kosmetik.
Ini salah satu misalnya kegiatan pemakaian dan pembersihan alat. Kalau jumlah datanya sudah ribuan atau lebih, itu tentu kita akan bisa memantau bagaimana kinerja daripada suatu alat, apa cepat rusak atau tidak, bagaimana kinerja daripada pegawai pelaksana, dan juga kita bisa memantau, mengendalikan bagaimana produk-produk apa saja yang paling banyak menggunakan peralatan ini, ya, atau paling tidak peralatan apakah yang paling banyak digunakan, paling sering digunakan, itu bisa dilihat di sini. Misalnya kita cari nama alat. Nah, kebetulan di sini sama ya. Jadi nama alatnya kebetulan disebut mesin mixer serbuk. Jadi kita mesin mixer ya, kita ketik aja mixer. Ini akan muncul tiga-tiganya kalau dicari. Nah, tiga-tiganya akan muncul di sini. Nanti kalau datanya udah banyak sekali, ini akan muncul. Nah, nanti pada bagian produksi saya akan sampaikan bahwa jika data yang sudah banyak, saya akan melakukan suatu desain yang namanya paging untuk penampilannya. Baiklah, kita kembali. Nah, andai kata misalnya yang berbeda ya, pemakaiannya misalnya mulai tanggal, kita mencari pada bulan Januari, tentu semua misalnya pada tanggal 18 Januari kita ketik. Nah, ini baru akan muncul cuma satu misalnya, ini cuma satu ya, karena mesin itu hanya dipakai pada tanggal 18 Januari 2021, itu hanya sekali, dan dibersihkan juga pada hari itu juga. Nah, ini data pencariannya. Nah, andai kata misalnya ini udah beda-beda, itu akan kelihatan ya, lebih mudah. Kita melakukan suatu verifikasi, melakukan klarifikasi, memantau kegiatan kinerja mesin, kinerja pegawai, volume produksi, dan sebagainya. Dari sini kita